BTTH Kaisar Api, episode 239. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sialan, langkah gila seperti itu hanya akan membuatku murahan pada akhirnya. Melihat gerakan gila Xiaoyan, telapak tangan Raja Xuanling terangkat tinggi. Apapun yang terjadi, ia harus menghabisi orang-orang ini dengan satu pukulan. Jika tidak, energi hitam yang melawan Xuan Chang akan menjadi sangat misterius, membuat Raja Xuanling sedikit gelisah. Raja Xuanling, kemana kau lari? Melihat beberapa pertempuran lain, bawahan Raja Xuanling semuanya terdesak oleh lawan, dan Raja Xuanling tidak bisa memanggil kekuatan lain. Ia hanya bisa menahan serangan penghancur sambil melarikan diri dari jangkauan serangan Yueru. Orang ini masih suka sekali menunjukkan kekuatannya. Melihat ekspresi putus asa Xiaoyan, Kailin tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Kristal api suci, berikan padaku. Sumber api suci. Tak lama kemudian, suara Xiaoyan terdengar. Crash. Saat Xiaoyan meraung seperti ini, kristal api suci berwarna kuning kaki dan kristal api suci berwarna cian langsung menghilang, meninggalkan dua genangan cairan bening di tangan Xiaoyan. Kedua genangan cairan itu langsung berubah menjadi dua kelompok api. Api cian dan api kaki muncul begitu saja, yang langsung memancarkan nuansa mencekam ke langit dan bahkan udara di sini. Berhasil atau tidak, itu tergantung pada saat ini. Xiaoyan memegang kedua api itu erat-erat dengan kedua tangannya, lalu berkata dengan sedikit gemetar. Begitu suara itu jatuh, benih api dari sumber dua kelompok api suci mulai menyatu. Boom! Api cian dan api kaki baru saja bersentuhan, dan erangan teredam terdengar langsung dari tengah keduanya. Pada saat ini, dengan erangan teredam yang dihasilkan oleh api tersebut, tangan Xiaoyan juga terkoyak. Meskipun ada perlindungan dari duel dan ki pertarungan tubuh Xiaoyan yang terbakar, jejak darah merah masih mengalir perlahan, cukup banyak. Berdarah. Ekspresi Xiaoyan masih sangat tenang, karena ia tahu bahwa fusi api suci tidak sesederhana fusi api yang berbeda. Ia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dari telapak tangannya. Ternyata ada jejak yang langsung tertancap di pupil Xiaoyan. Di antara pupil cian dan pupil kaki, gelombang yang sangat menakutkan perlahan terpancar keluar, dan kedua warna itu bergantian terus-menerus, yang tampak sangat aneh. Crash! Dua api di telapak tangan masih sulit untuk ditunggangi, tetapi Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan keras kepala, terlepas dari bagaimana kedua api itu dilawan, bagaimana menghasilkan kekuatan besar untuk melawan dirinya sendiri, kedua tangannya dengan keras kepala saling berhadapan. Berkumpul di tengah. Pada saat ini, api cian dan api kaki di atas telapak tangan Xiaoyan hanya berjarak 5 cm, sehingga keduanya dapat menyatu sepenuhnya. Namun, jarak 5 cm membuat Xiaoyan sulit bergerak maju. Hanya dengan mengerahkan seluruh sel tubuhnya, tanpa jejak kekuatan jiwa atau bahkan semangat juang, ia dapat bergerak sedikit lebih lambat. Raja Xuanling sedang berhadapan dengan Yueru, dan matanya tertuju pada Xiaoyan yang seperti orang gila. Ia juga sedikit penasaran. Jika serangan Xiaoyan benar-benar berhasil, maka aku khawatir tidak akan ada seorang pun di masa lalu dan tidak akan ada seorang pun di masa depan. Terlebih lagi, Raja Xuanling juga memiliki keyakinan untuk memenangkan pertempuran hari ini. Mu Yingying dan Yan Qi tidak hanya ingin melahap dua api suci itu, tetapi mereka bahkan menginginkan dua api suci di tubuh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah membuat keributan seperti itu lagi, Raja Xuanling tentu saja penasaran, jadi dia siap untuk menonton. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Cepatlah, waktunya tidak cukup. Melihat napas Yueru di langit semakin lemah, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Puff! Akhirnya, di bawah dukungan kuat Xiaoyan, api cian dan api kaki tiba-tiba bertabrakan tanpa hambatan apapun. Sisi. Setelah penghalang itu sepenuhnya dihilangkan, jejak darah terus mengalir dari telapak tangan Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan telah membuang banyak energi untuk membuat kedua api itu bersentuhan tanpa celah. Kelompok api kedua baru saja bersentuhan, dan mereka siap untuk melawan, tetapi tubuh Xiaoyan terbakar dengan jejak dendam tepat di atasnya. Pada saat itu, serangan baliknya untuk sementara ditekan, dan kemudian mulai perlahan-lahan dipadatkan. Bang bang bang, erangan teredam terdengar langsung dari dada Xiaoyan. Jelas, bahkan sekarang setelah api suci mulai menyatu, meskipun sedikit membara, Xiaoyan ingin sepenuhnya menyatukan kekuatan kedua api suci itu. Kesulitannya tidak kecil. Ketika api cian dan api kaki dipadatkan,
setiap kali kekuatan keduanya mencapai titik nol, serangan balik akan dilepaskan, dan darah Xiaoyan langsung menyembur keluar, tetapi keduanya menyatu. Kekuatan jahat menjadi lebih ganas. Dan meskipun demikian, Xiaoyan tetap mengabaikannya dan terus memampatkan kekuatan dua api suci. Xiaoyan, cepatlah menghilang, teruslah seperti ini. Kau akan mati. Sebagai api suci, Mu Yingying tentu saja merasakan pemberontakan dua api suci dalam fusi Xiaoyan. Jika terus seperti ini, aku takut Xiaoyan akan benar-benar meledak dan mati. Percayalah padanya. Melihat Mu Yingying terburu-buru, Kailin berkata sedikit. Bang bang bang. Beberapa dengungan teredam terdengar lagi, aura di tubuh Xiaoyan melemah, bahkan wajahnya pun memucat. Seharusnya sudah cukup, meskipun Xiaoyan telah menahan serangan balik dari tubuhnya, saat ini, di telapak tangannya, kedua api itu perlahan menyatu, salah satunya memancarkan warna biru kuning. Biji-biji teratai yang halus perlahan muncul di hadapan semua orang. Keluarlah, teratai kehidupan dan kematian. Tanpa mendengarkan kata-kata siapapun, konsentrasi kekuatan jiwa yang tinggi hampir meraung ke arah benda di atas telapak tangannya. Mengikuti raungan Xiaoyan yang menyayat hati, pada saat ini seluruh altar di atas langit dan bumi menjadi gelap, dan angin sepoi-sepoi tampaknya terkejut oleh pukulan Xiaoyan yang mengerikan dan untuk sementara lupa mengalir. Melihat biji teratai biru kuning yang indah di telapak tangannya, Xiaoyan tidak berhenti, ada jejak api di pupil matanya, dan kemudian ujung jarinya, dengan sentuhan ki pertempuran, tiba-tiba bergerak dan segera menuangkan semua biji teratai hijau kuning ke dalamnya. Dan dendam itu lahir dari Fen Jue. Dengan suntikan semangat juang Fen Duel, benih teratai hijau dan kuning yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi rusuh. Api dua warna cian dan kaki perlahan muncul, lalu perlahan menari di samping benih teratai cian. Hahaha, Raja Xuanling, biarkan kau merasakan hadiah agung ini. Xiaoyan menatap biji teratai hijau dan kuning yang dikatalisasi oleh duel apinya sendiri, dan menjadi sangat ganas, langsung menghadap ke arah Raja Xuanling, lalu melemparkannya dengan ganas. Di luar teratai kehidupan dan kematian, api dua warna cian dan kaki perlahan mengelilinginya, dan melesat ke arah Raja Xuanling dengan kecepatan tinggi, dan tidak ada riak spasial atau bahkan fluktuasi dimanapun di sepanjang jalan. Tetapi pernyataan yang meremehkan inilah yang membuat Raja Xuanling, yang masih tak terkalahkan, menjadi gila, dan bahkan rambut dingin di tubuhnya langsung berdiri. Teratai kehidupan dan kematian, dengan kekuatan sumber dua api suci, menyusut drastis saat berjarak 50 meter dari Raja Xuanling, dan kemudian tiba-tiba mengembang. Pada saat itu, suara ledakan yang menggetarkan langit dan bumi, dari langit altar, bergema di angkasa. Boom! Energi penghancur, bagaikan air pasang, menyebar dari langit tempat Raja Xuanling berada. Bahkan beberapa puncak besar di sekitar altar langsung hancur oleh kekuatan penghancur ini dan menjadi ketiadaan. Dan pesona misterius Ratu Jahat dan energi hantu yang menyelimuti altar itu pun berubah menjadi bubuk akibat pukulan Xiaoyan. Tanpa paket pesona, semua yang terjadi di altar juga terlihat oleh banyak manusia di Xuantian. Benih teratai hijau dan kuning yang cantik meledak seluruhnya di langit altar, seperti dewa api yang turun, melampiaskan amarahnya di sini, dan amarah itu melanda seluruh dunia. Ledakan yang begitu mengerikan membuat seluruh Xuan 3 hari menjadi kompor, dan suhunya tiba-tiba naik. Apa ini? Mungkinkah kami melakukan kesalahan yang menyebabkan Lord Vulcan menghukum kami? Itulah orientasi altar Gunung Xuanling. Fluktuasi energi yang begitu kuat, saya khawatir pembangkit tenaga Xuantian kita tidak akan mampu mengerahkannya. Bukankah upacara pembasmian iblis sedang diadakan di sana? Bagaimana mungkin? Banyak orang di Xuan Santian mendongak dengan bodoh, menatap gelombang api mengerikan yang memancar ribuan meter jauhnya, dan berkata dengan bodoh. Boom! Saat ini, di altar puncak Gunung Xuanling, di langit biru, teratai mengerikan kehidupan dan kematian Yubo masih belum sepenuhnya menghilang, dan masih ada jejak riak api berwarna biru kuning, yang meledak menjadi titik pusat, menyebar dalam derajat. Dan dengan pukulan mengerikan Xiaoyan, semua makhluk di altar ini menderita pukulan yang menghancurkan, dan bahkan altar itu tidak dapat dikenali lagi. Setelah beberapa menit bersentuhan, seiring api biru dan kuning perlahan menghilang, dunia ini perlahan kembali normal, tetapi kenormalan itu membuat beberapa tempat di langit ini terlihat di mana-mana. Ruang terdistorsi yang hangus oleh kekuatan api suci. Di langit, dua orang muncul, dan keduanya jatuh langsung ke tanah pada saat yang sama, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Susu, bajingan kecil, kau benar-benar mengejutkanku, kata orang yang terjatuh itu dengan nada muram, suaranya penuh amarah. Puff, tak lama kemudian, mereka berdua langsung terjatuh ke tanah. Batuk, batuk, batuk. Xiaoyan berdiri lebih dulu dengan susah payah, lalu terbatuk hebat.
Di saat yang sama, ia batuk darah. Raja Xuanling, aku tak menyangka hidupmu akan sesulit ini. Setelah Xiao Yan berdiri tegap, menatap Raja Xuanling yang sudah tersipu malu, ia pun bersuara pelan. Suaranya sangat lemah, dan wajahnya bahkan sedikit pucat. Jelas sekali bahwa pukulan barusan telah menghabiskan hampir seluruh tenaga Xiao Yan, namun belum sepenuhnya melenyapkan Raja Xuanling, hanya melukainya dengan parah. Pada saat ini, Raja Xuanling sangat malu. Tak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Bahkan otot-ototnya yang penuh energi jahat pun melilit di bawah teratai hidup dan mati Xiao Yan. Lian selamat dari serangan itu, tetapi juga membayar harga yang sangat mahal. Yang terpenting, tetesan darah hitam dan merah menetes dari tubuh Raja Xuanling. Lengan kiri Raja Xuanling benar-benar lenyap dalam ledakan mengejutkan tadi. Hahaha, baiklah, kamu Xiao Yan, itu benar-benar membuka mataku. Ternyata perpaduan kekuatan api suci bisa menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Saya pikir itu ada hubungannya dengan apa yang ada di tubuhmu. Serahkan latihan di tubuhmu kepadaku. Detik berikutnya, sosok Raja Xuanling meledak, dan satu-satunya tangan yang tersisa, dengan serangan ganas, langsung menyerang Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Raja Xuanling tadi, kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan dua api suci Xiao Yan, jika kekuatan Xiao Yan sedikit tirani, saya khawatir dia benar-benar bisa bunuh diri. Perlu diketahui bahwa kekuatan Xiao Yan hanya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan bahkan setelah meledakkan api aneh itu, kekuatannya telah turun ke Kaisar Do Bintang 5. Teratai kehidupan dan kematian yang terkondensasi dengan cara ini hampir menyebabkan Raja Xuanling terluka parah dan meninggal. Pada saat ini, Xiao Yan juga dapat dikatakan telah jatuh ke dalam situasi di mana lampu kehabisan minyak, dan dia tidak dapat menahan gemetar tubuhnya. Wosh-wosh, Raja Xuanling menyeret tubuhnya yang lelah ke Xiao Yan dan menamparnya. Crash! Ketika serangan Raja Xuanling tiba-tiba datang, Yueru, yang berada di samping, bergegas tepat waktu. Sebuah bilah pedang pendek muncul tepat di depannya, menangkis serangan Raja Xuanling. Bajingan, Raja Xuanling tak kuasa menahan umpatannya saat melihat Yueru muncul. Pada saat pertempuran ini, hampir semua tempat lain berimbang, dan hanya di sini yang bervariasi. Aku benar-benar tidak menyangka kalau orang yang paling mudah ternyata adalah orang yang paling tangguh. Aku khawatir kekuatan Yueru saat ini lebih kuat dariku. Sepertinya sekarang aku hanya bisa melahap Seng Yan dulu dan membunuh mereka, kalau tidak, variabelnya akan terlalu besar. Raja Xuanling tidak berani melihat serangannya diblokir. Ragu-ragu, aku punya pikiran lain. Namun, saat itu juga tidak ada jalan lain. Raja Xuanling sangat bangga. Berurusan dengan Xiao Yan pasti seperti membunuh semut, tetapi bagaimana mungkin ia berpikir bahwa ketika ia meremehkan Xiao Yan, kekuatan seorang petarung abadi yang bermartabat sebenarnya ada di tangan orang seperti itu. Karena terluka parah, Raja Xuanling pasti sedikit marah. Raja Xuanling minggir dan memulihkan luka di tubuhnya untuk sementara, lalu matanya terus menatap ketiga pilar. Apakah kamu baik-baik saja? Yueru bertanya langsung pada Xiao Yan setelah mengalahkan Raja Xuanling dengan satu pukulan, dengan sedikit rasa sakit hati terpancar di mata indahnya. Ah, tidak apa-apa. Raja Xuanling telah mengendalikan seluruh pusat kekuatan Xuan Santian melalui kendali jiwa sekte racun. Ayo kita hadapi Raja Xuanling dulu, kata Xiao Yan terputus-putus. Baiklah, Yueru ragu sejenak, lalu melihat tatapan tegas di mata Xiao Yan. Ia tak berani menolak, ia langsung menuju ke tempat Raja Xuanling berada, dan menunjukkan auranya secara maksimal. Raja Xuanling, sudah waktunya semua ini berakhir, kata Yueru pelan, suaranya dipenuhi rasa dingin. Jelas, bahkan jika 10 dosian terperangkap di lonceng sungai darah, Yueru tahu melalui persepsi bahwa tuannya juga ada di sana, jadi dia tentu saja sangat marah. Hahaha, aku tidak pernah menyangka Raja Xuanling yang terhormat akan dipaksa melakukan langkah ini. Itu benar-benar salah perhitungan, tapi beraninya kau membunuhku. Menghadapi Yueru yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Raja Xuanling bagaikan orang gila dan tertawa jahat. Orang ini, gila. Xiao Yi dan Long Yi juga menoleh dengan bingung. Mati. Setelah beberapa tarikan napas, Yueru menghampiri Raja Xuanling, mengangkat pedang pendek berpola misterius, dan menusukkannya ke tian linggai milik Raja Xuanling. Lihat, apa ini? Saat Yueru baru saja memulai, Raja Xuanling mengeluarkan kristal perak langsung dari tangannya. Tercela, begitu kristal perak itu muncul, serangan Yueru tiba-tiba berhenti, dan perasaan berat muncul di hatinya. Ini adalah bola jiwa, dan kekuatan jiwa dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendaliku telah disuntikkan ke dalamnya. Selama pikiranku terus bergerak, orang-orang kuat di sini akan tumbang sepenuhnya. Kamu bisa memulai.
Mari kita lihat apakah pedang pendekmu yang cepat, atau pikiranku yang cepat. Kata Raja Xuanling kepada Yueru dengan percaya diri. Sialan, Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Jelas, bahkan Xiaoyan pun tidak memikirkan hal ini. Terlebih lagi, Xiaoyan tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Xuanling itu benar. Jika dia bersikeras mengambil tindakan, saya khawatir semua pembangkit tenaga listrik di sini akan jatuh sepenuhnya. Xiaoyan, bukankah kau selalu mengaku benar? Silakan, bunuh aku, setan besar. Harga itu tak lain adalah kekuatan Xuantian Santian. Namun, Raja Xuanling menatap Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Apa yang kau inginkan? Xiaoyan dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, dan bertanya pada Raja Xuanling. Hahaha, keluarkan 2 api suci dari tubuhmu. Raja Xuanling memperhatikan momentum Xiaoyan melemah, dan berkata langsung dengan mulut besar. Kamu bermimpi, kata Xiaoyan dingin setelah mendengar ini. Sein Yan sangat penting baginya, dan langkah Raja Xuanling sangat tidak bijaksana, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak ada cara untuk mencuri bola jiwa dari Raja Xuanling. Jika tidak, semuanya tidak akan begitu merepotkan. Apa yang sedang dilakukan Raja Xuanling ini? Sepertinya ada sesuatu di ketiga pilar itu. Penguasa pemakan jiwa di samping terus-menerus berhadapan dengan Xuan Chang dan mengendalikan Sui Heling, tetapi tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Dia hanya melihat aura yang agak lemah perlahan muncul di atas 3 pilar. Dia ingin memberitahu Xiaoyan, tetapi dihentikan oleh Xuan Chang. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka jatuh di sini sepenuhnya. Perubahan pada 3 pilar itu tentu saja merupakan pukulan balik yang dipersiapkan oleh Raja Xuanling, tetapi hal itu masih lama, jadi itu hanya bisa ditunda sementara. Aura gelap di atas 3 pilar batu itu secara mengejutkan menyerap kekuatan ketiganya. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa jika ingin mendapatkan kekuatan ular piton penelan langit 10 warna untuk menekan api suci, hanya metode ini yang dapat digunakan. Bahkan Cailin dan yang lainnya tidak tahu bahwa karena mereka terikat pada pilar batu, mereka disembunyikan secara diam-diam. Ki Hantu terus menyerap kekuatan Cailin, sehingga menekan kekuatan api suci pada 2 api suci lainnya. Xiaoyan sangat lemah, dan napas Yueru lamban, jadi tidak ada seorang pun menyadari adanya perubahan pada ketiga pilar. Aneh, kenapa agak dingin? Dan ketika Xiaoyan dan yang lainnya sedang berhadapan, Mu Yingying tiba-tiba berkata. Mu Yingying adalah Seng Yan, dan dia memiliki tubuh yang seksi. Jika Seng Yan merasa kedinginan, itu akan menjadi hal yang tidak biasa. Dingin, dan kekuatan di tubuhku sepertinya mengalir keluar banyak. Mendengar Mu Yingying mengatakan ini, Cailin tak bisa menahan diri untuk berbisik. Kau bisa mencoba. Menghadapi ancaman Raja Xuanling, Xiaoyan berkata dengan penuh semangat. Apakah kau hanya menyaksikan seluruh pusat kekuatan Xuan Santian menuju kehancuran? Kalian harus tahu, dengan jumlah orang yang kukendalikan saat ini, aku khawatir akulah kekuatan terkuat di seluruh Xuan Santian. Jika kekuatan ini hilang, aku khawatir benua Xuanling akan langsung hancur, kata Raja Xuanling. Jangan khawatir, aku ingin menyelamatkan orang. Mustahil api suci jatuh ke tanganmu, kata Xiaoyan dingin. Alasan mengapa Xiaoyan menunda waktu begitu lama adalah karena dia juga melahap pil obat untuk memulihkan kekuatannya. Xiaoyan yakin jika ada teratai kehidupan dan kematian, Raja Xuanling ini pasti bisa menghancurkannya sepenuhnya. Jangan malu, Xiaoyan, pemenang akhirnya tetaplah aku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hahaha, detik berikutnya, Raja Xuanling tiba-tiba bergerak, berubah menjadi rantai hitam, dan terbang langsung ke pilar batu tempat Mu Yingying berada. Tidak bagus, itu ternyata kunci api berburu. Melihat ini, pemakan jiwa yang tak jauh darinya tak kuasa menahan diri untuk meraung. Kekuatan rantai pemburu api jelas bagi penguasa pemakan jiwa. Ia pernah melihat benda ini sebelumnya. Benda ini dapat mengabaikan semua pertahanan api suci dan langsung mengambil senjata suci dari sumber api suci. Jika orang biasa terkena rantai ini, saya khawatir mereka akan terluka parah dalam sekejap, atau bahkan kehilangan vitalitas. Tidak, situasinya telah berubah. Dan ketika ekspresi Raja Xuanling baru saja berubah, Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru berteriak. Hahaha, kekuatan api suci. Raja Xuanling berubah menjadi rantai hitam legam, dan langsung menyerang Mu Yingying. Kecepatannya begitu cepat hingga terasa mencekik. Perubahan tadi ternyata menyerap kekuatanku, aku ceroboh. Melihat kejadian mendadak ini, Cailin juga tahu bahwa kekuatan dingin yang baru saja disebutkan Mu Yingying adalah kekuatannya sendiri. Yingying, tepat ketika melihat tindakan Raja Xuanling seperti ini, Yan Qi berteriak keras, lalu pupil matanya memerah, dan tubuhnya terus berjuang melepaskan diri dari pilar batu. Wus,
Sekuat tenaga Yanci meronta, rantai tak kasat mata di pilar batu itu terus mengikatnya, mencegahnya meninggalkan pilar batu itu sama sekali. Tidak, detik berikutnya, rantai yang diubah oleh Raja Xuanling itu tiba 5 meter di depan Mu Yingying, dan di saat berikutnya, rantai itu akan menembus tubuh Mu Yingying yang rapuh. Kakak, Xiaoyan. Wajah Mu Yingying berubah drastis saat menghadapi situasi seperti itu, dan dia tak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Api suciku, kembalilah. Suara suram Raja Xuanling terdengar, dan dia tiba-tiba menusuk pilar batu Mu Yingying. Puff, terdengar suara darah menetes, seolah ada sesuatu yang pecah. Apakah aku mati? Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, lalu Mu Yingying membuka matanya sedikit, tetapi sebuah pemandangan mengejutkan muncul di hatinya. Xiaoyan. Saudara kedua, tidak, raungan yang menusuk hati terdengar dari segala arah. Dan saat Mu Yingying membuka mata indahnya, dia tertarik oleh raungan ini. Yang terpantul di pupil mata Mu Yingying adalah wajah yang agak familiar. Tidak ada rasa sakit di wajah itu, melainkan aura yang sangat pucat. Xiaoyan, jangan, kau tidak boleh mati. Namun, ketika Mu Yingying melihat sosok Xiaoyan, dia menggelengkan kepalanya dengan panik, matanya tertuju pada Xiaoyan. Karena pada saat ini, di dalam hati Xiaoyan, sebuah kerangka raksasa seukuran kepalan tangan muncul, dan di tengah kerangka itu, sebuah hati merah menyala tersangkut di rantai gelap yang tak tertandingi. Kekuatan yang menggerogoti segalanya, terus-menerus melahap vitalitas Xiaoyan. Wus, rantai hitam itu ditarik keluar, diikuti oleh sosok Yueru, yang langsung menyerangnya dalam kebuntuan. Dan saat rantai hitam itu ditarik, jantung Xiaoyan juga tampak terluka parah, dan frekuensi detaknya perlahan melemah, tetapi jantung yang masih utuh tadi menjadi terpecah-pecah setelah rantai hitam itu pergi. Aku akhirnya tidak mengingkari janjiku. Xiaoyan menatap Mu Yingying yang berada di dekatnya, dan berkata dengan lembut, suaranya cukup lembut. Jangan berkata apa-apa lagi, jangan berkata apa-apa lagi, kau akan mati. Namun, mata indah Mu Yingying memerah, dan ujung hidungnya terasa masam. Kailin, maafkan aku. Yingying, maafkan aku. Long Yi, Xiao Yi, Senior Soul Eater, maafkan aku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, seteguk darah menyembur keluar, lalu napasnya tiba-tiba tersengal-sengal, tatapannya sayu, bahkan sikapnya pun mati rasa, seolah-olah diambang kematian. Sabu-sabu, pada saat ini, di dahi Xiaoyan, garis-garis klan Xiao perlahan muncul, dan mereka terus melepaskan jejak kekuatan misterius, mencoba memperbaiki hati Xiaoyan yang hancur, tetapi tidak berhasil. Tidak, Xiaoyan, kau tidak bisa membuang kami seperti ini. Melihat pemandangan ini, Cailin langsung ambruk. Tak ada ruang untuk Ratu Medusa, dan ia tampak ingin mati. Xiaoyan, kau tidak boleh mati. Namun, Mu Yingying dan Cailin terjebak dalam situasi mendadak ini dan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu pilar batu. Sekuat apapun belenggu pada pilar batu itu, kedua wanita itu mengabaikannya. Akhirnya, pada saat berikutnya, kedua wanita itu melepaskan diri dari belenggu pilar batu, lalu menghampiri Xiaoyan, memeluk Xiaoyan dengan lembut. Kekuatan 10 warna dan kekuatan api suci biru terus menyambar ke arah Xiaoyan. Dia mencoba memperbaiki hati Xiaoyan yang hancur, tetapi aura Xiaoyan masih melemah dengan cepat, dan bahkan hampir menghilang. Kekuatan hidup Xiaoyan hampir habis, dan ia mulai kehilangan kekuatan jiwanya. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan benar-benar habis, aku khawatir para dewa petarung yang kuat tidak akan bisa kembali ke langit. Huhu, bajingan, menjauhlah dariku. Pada saat ini, Master Soul Eater juga murka, dan aura di luar tubuhnya tiba-tiba bergetar, langsung mendorong Xuan Chang mundur, lalu dia dengan cepat pergi menuju Xiaoyan. Senior, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Gumpalan udara Soul Eater baru saja tiba di sisi Xiaoyan, dan Kailin segera meraihnya dan berkata sambil menangis. Aku akan memeriksanya. Si pemakan jiwa juga menyadari pentingnya masalah ini, dan segera melewati putri kedua, berjongkok, dan membungkus Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri. Senior, bagaimana? Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan Soul Eater Lord yang membungkus Xiaoyan perlahan menghilang, dan kedua gadis itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ah, sulit. Baru saja, serangan Raja Xuanling disebut rantai api berburu, dan secara khusus ditujukan kepada Shen Yan, tetapi Xiaoyan menangkis serangan untukmu, dan jantungnya hancur total oleh rantai api berburu. Dan vitalitas dalam tubuh kini telah habis, dan kekuatan jiwa telah mulai mengalir pergi, kata Dewa Pemakan Jiwa dengan sedih. Jika Xuan Chang tidak menghentikannya dengan ceroboh sekarang, Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Senior, apa ada yang bisa kubantu? Tanya Mu Yingying tanpa henti.
Hanya ada satu jalan sekarang. Gunakan kekuatan api suci untuk membakar tubuh Xiaoyan agar kekuatan jiwanya tetap utuh. Aku akan membawa kekuatan jiwanya ke dunia hantu. Dalam hal ini, masih ada peluang untuk hidup. Mata Soul Eater memancarkan sedikit ketidakberdayaan, lalu berkata, membakar tubuh, kekuatan jiwa. Kailin juga sepertinya merasakan sesuatu. Ia memeluk erat tubuh Xiaoyan dan tak kuasa menahan gumamannya. Xiaoyan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Sekalipun itu ditukar dengan kematianku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kata mereka, darahku adalah darah ular piton penelan langit 10 warna, yang memiliki kekuatan maha dahsyat. Minumlah, kumohon, minumlah. Kailin menggeram lebih keras, mencabik-cabik pergelangan tangannya, dan sedikit darah segar menetes tepat di sudut mulut Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tetap tidak membantu. Jangan lakukan itu. Menggunakan kekuatan darah ular piton penelan langit 10 warna secara sembarangan akan menyebabkan kerusakan yang tak terkira pada dirimu. Sang pemakan jiwa melepaskan sedikit kekuatan dan langsung menghentikan perilaku Cailin yang berlebihan. Bajingan, kau biarkan aku pergi. Dia akan mati, jadi bagaimana dengan kekuatannya yang dahsyat? Kailin tak kuasa menahan diri untuk meraung ketika melihat pergelangan tangannya dihentikan oleh Soul Eater. Aku menggunakan kekuatan api suci untuk membakar tubuhnya, bisakah aku benar-benar meninggalkan kekuatan jiwanya? Mu Yingying di samping juga bertanya pelan. Baiklah, cepatlah, kalau tidak, setelah beberapa saat, tidak akan ada kesempatan. Dan Dewa Pemakan Jiwa pun berkata, Mu Yingying, beraninya kau. Namun, ketika Mu Yingying hendak memulai, Kailin meraung. Kakak Cailin, aku. Mu Yingying dipanggil Cailin, lalu dia berhenti. Senior, saat ini, apakah kau masih menyembunyikan sesuatu dari kami? Kailin samar-samar merasa bahwa penguasa pemakan jiwa sepertinya menyembunyikan sesuatu dari mereka, dan berkata langsung dengan suara terisak. Jika kau membakar tubuhnya, tentu saja kau bisa mempertahankan kekuatan jiwanya dan memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi dia akan dibangkitkan di masa depan, dan dia tidak akan memiliki ingatan apapun tentangmu. Penguasa Soul Eater sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia menjadi lesu dan langsung bertindak. Yingying, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Mendengar ini, hati Cailin tiba-tiba bergetar, lalu ia menatap Mu Yingying dan berkata, cepat ambil keputusan, kekuatanku tidak akan bertahan lama. Kalau dia menunggu sampai kekuatan jiwanya benar-benar lenyap, aku khawatir dia akan lemah. Sang pemakan jiwa menyadari hilangnya kekuatan jiwa Xiaoyan dengan cepat, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, ya, Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu berjalan di depan Yanqi. Kakak, terima kasih sudah merawatku sejak aku masih kecil. Kamu selalu menjadi saudara yang paling berkuasa di benak Yingying. Tapi kali ini, Yingying mungkin tidak bisa menemanimu kembali. Ngomong-ngomong, kau sudah berkali-kali menoleransi keteguhanku, jadi izinkan aku bersikap tegar untuk terakhir kalinya. Namun, Mu Yingying berbicara perlahan kepada Yanqi. Mungkinkah, meskipun Yanqi bersimpati pada Xiaoyan, pada akhirnya, kebenciannya terhadap manusia membuat Yanqi tetap waras. Melihat Mu Yingying berbicara seperti ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir gila. Kakak, terima kasih. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, api biru memancar dari sekujur tubuhnya, lalu ia mundur sedikit dan berjalan menuju Xiaoyan. Mu Yingying, beraninya kau. Yanqi melihat kejadian ini dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, matanya dipenuhi semacam kegilaan. Kakak, dulu kamu selalu bilang kalau dunia manusia itu indah. Manusia tidak hanya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi bahkan memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh api suci kita sepanjang hidup mereka. Cinta. Dulu aku sering bertanya padamu apa itu cinta, tapi sekarang, mungkin aku sudah menemukannya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, kristal api suci berwarna biru langit tiba-tiba muncul di telapak tangannya, lalu ia menempelkannya sedikit pada Xiaoyan. Mu Yingying, kamu akan mati seperti ini. Apakah itu sepadan untuk manusia? Yanqi sama sekali tidak mengerti emosi manusia, tetapi jika Mu Yingying melakukan itu, dia akan lenyap sepenuhnya dan mati total. Yanqi jelas tidak ingin melihat adegan itu. Tapi, aku hanya ingin dia hidup. Mu Yingying menyelesaikan kalimatnya dengan lembut, lalu kristal api suci biru langit di telapak tangannya diremas pelan dan tiba-tiba hancur. Saudari Cailin, jika memungkinkan, aku harap kau tidak akan pernah memberitahu Xiaoyan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, tubuhnya yang halus berkelebat. Roh api suci, aku telah menderita untukmu. Kristal api suci baru saja pecah,
dan roh api suci yang dipercayakan kepada Mu Yingying juga melemah dan hampir runtuh. Mungkin inilah hidup, pilihanmu adalah pilihan kita bersama. Kali ini, roh api suci tidak membantah Mu Yingying dan mengatakan sesuatu dalam hatinya. Terima kasih, kata Mu Yingying sambil tersenyum gembira. Baiklah, dengan mengumpulkan kekuatan kita berdua, dia akan terlahir kembali. Roh api suci membuka mulutnya. Ayo mulai. Ya, setelah Mu Yingying selesai berbicara, roh api suci itu menghilang, seketika berubah menjadi genangan cairan biru kehijauan, perlahan muncul di telapak tangan Mu Yingying. Xiaoyan, aku hanya ingin kau hidup. Mu Yingying pun langsung menyebarkan kristal api suci yang baru saja pecah itu ke lubang besar di dada Xiaoyan. Cairan biru itu pun membuka jalan, dan mata indahnya pun sedikit tersenyum. Atas nama tempat ke-22 dalam daftar api suciku, api es yang halus. Dengan darahku, dengan jiwaku, dengan kekuatanku, pengorbanan. Saat itu, Mu Yingying tersenyum cerah. Begitu selesai berbicara, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Di saat-saat terakhir, seluruh tubuhnya benar-benar terbakar, dan dalam sekejap berubah menjadi api biru. Di bawah tatapannya, ia menghantam lubang besar di dada Xiaoyan. Sabu, dengan tindakan Mu Yingying seperti ini, tubuh Xiaoyan yang kelelahan tiba-tiba menarik napas sedikit, darah mengalir perlahan, dan bahkan jantungnya berdetak pelan, kuat dan sehat. Kekuatannya mulai berdetak, dan tenaga yang hampir habis di dalam tubuh, juga pada saat yang sama, mulai menunjukkan lari cepat geometris, meroket. Masih coding, nanti malam. Api suci yang telah muncul sekarang. Peringkat 35 api hati Tianya. 24 wajah hantu dan api jiwa. 22 api es halus. Dan penjaga klan Xiao yang muncul di awal. 23 biru tua dan dingin. Yanqi berada di peringkat 21. Menatap langit, Xiaoyan perlahan terbangun. Tatapan Soul Eater, Kailin, Xiao Yi, dan Long Yi semuanya berubah aneh. Tindakan Mu Yingying barusan tidak diragukan lagi terlihat oleh mereka semua, tetapi karena permintaan Mu Yingying, cukup sulit untuk tidak memberitahu Xiaoyan. Di mana aku? Sial. Xiaoyan perlahan membuka pupilnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Bangun, si pemakan jiwa di samping berkata pelan ketika mendengar kata-kata itu. Tuan pemakan jiwa, skala warna, aku tidak mati. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menurut ingatan Xiaoyan, dia baru saja menangkis serangan Mu Yingying, dan Mu Yingying terluka parah dan hampir mati. Bagaimana mungkin dia ada di sini saat ini? Tubuhku. Saat berikutnya, Xiaoyan sepertinya menyadari ada api hangat yang menyala perlahan di dalam hatinya, dan bahkan kekuatan di tubuhnya melonjak. Penampilan seperti ini jelas tidak sebanding dengan tahap tengah Kaisar Do 7 bintang sebelumnya. Yang tidak diketahui Xiaoyan adalah bahwa setelah Mu Yingying berkorban, dia tidak hanya menggunakan kristal api suci dan kekuatan api suci untuk membantu Xiaoyan membentuk kembali hatinya, dia bahkan mengubah banyak hal dalam tubuh Xiaoyan. Kailin, di mana Yingying? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, seolah menyadari hanya Yueru yang sedang berhadapan dengan Raja Xuanling di langit, sementara tatapan semua orang tertuju pada sosok itu. Dia tidak, dia ada di sini. Kailin ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menunjuk dada Xiaoyan dengan ringan. Sebagai istri Xiaoyan, Kailin tentu tahu temperamen Xiaoyan. Masalah ini tidak akan disembunyikan lama-lama, jadi ia langsung menceritakannya. Bagaimana mungkin? Xiaoyan juga merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan ragu. Baiklah, Yingying, dia punya keinginan lain. Dia berharap bisa membantu saudaranya menyingkirkan kutukan itu, dan Raja Xuanling lah biang keladi semua ini, kata Cailin lembut. Serahkan padaku. Xiaoyan tidak butuh waktu lama untuk memahami sesuatu. Ia baru saja jatuh. Lagi pula, saat itu, tenaga dalam tubuhnya sudah terkuras habis, dan demi menahan hantaman dahsyat Raja Xuanling, Xiaoyan mempertaruhkan nyawanya, dada dan jantungnya langsung hancur, sehingga ia masih utuh. Tidak ada kerusakan, bahkan tenaga dalam tubuhnya telah meroket pesat, membuat Xiaoyan tak diragukan lagi memiliki beberapa dugaan. Yueru, turunlah. Biarkan aku mewujudkan keinginan Yingying untuk bajingan ini, Xiaoyan memanggil Yueru dengan lembut di langit. Ya, Yueru mendengar kata-kata itu dan juga mendarat. Xiaoyan baru saja mengalami perubahan besar, tetapi Yueru masih belum bisa mengatasinya. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa menghadapi Raja Xuanling, aku khawatir semua orang di sini akan mati. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kau akan mendapatkan api suci lainnya.
Itulah kesukaanku. Matilah raja ini. Meskipun Raja Xuanling telah menghabiskan banyak energi bertarung di tubuhnya setelah bertarung sekian lama, bagaimanapun juga, dia adalah petarung abadi bintang 1 sejati, dan tentu saja tidak sebanding dengan Xiao Yan. Boom! Raja Xuanling mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan jejak kekuatan jahat hitam dan merah, tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Huhuho, anjing tua, seberapa keren pertarungannya. Serangan Raja Xuanling yang tampak tirani itu dengan mudah ditepis oleh Xiao Yan dengan satu tangan, lalu Xiao Yan bertanya kepada Raja Xuanling dengan ekspresi muram. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu, mustahil. Bagaimana mungkin kekuatan api suci meningkatkan kekuatan seseorang? Mustahil. Raja Xuanling tak kuasa menahan raungannya saat melihat Xiao Yan menahan serangannya dengan satu tangan. Karena saat ini Xiao Yan dan Raja Xuanling merasa bahwa mereka bukanlah seekor tikus yang sakit parah, melainkan seekor singa yang baru saja bangun dan penuh amarah. Bang bang bang, Xiao Yan tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan langsung mengirim Raja Xuanling terbang sejauh puluhan meter. Biarkan kamu, orang ini, merasakan sendiri kekuatan Saint Flame yang sesungguhnya. Sebagai penguasa api suciku, aku akan membunuhmu, orang berpikiran sempit yang mencoba berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah ini. Ying-Ying, kali ini, aku akan bertarung untukmu. Mengumpulkan api untukmu. Dan pupil mata Xiao Yan pun dipenuhi warna biru tua. Bahkan saat dia selesai berbicara, ada semburan sorak-sorai dari hatinya, seolah-olah dia bahagia karena kata-kata Xiao Yan. Hati api Tianyan, wajah hantu dan jiwa berapi. Api es kosong, 3 api berkumpul, hancurkan iblis. Xiao Yan melangkah ke udara, dan 3 api suci dari masing-masing warna langsung muncul, lalu perlahan-lahan menyatu di bawah kendali Xiao Yan. Suara Xiao Yan bagaikan guntur, bergema di benak Raja Xuanling. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yanqi, Medusa. Raja Xuanling melihat aura arogan Xiao Yan, dan langsung tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan defensif, dia mungkin akan jatuh ke tangan Xiao Yan sepenuhnya. Penggabungan 2 api suci sebelumnya, teratai kehidupan dan kematian sudah cukup untuk melukai diri sendiri dengan serius. Jika 3 api suci menyatu, tidak ada jalan keluar bagi Anda. Hanya jatuh. Kamu sudah berbuat jahat sekali, jatuh saja seperti ini. Lebih baik Xuan Santian diam. Yueru, yang berada di samping, menatap Raja Xuanling dan berkata, aku tidak bisa jatuh begitu saja. Aku belum menyatukan Xuan selama 3 hari, dan aku belum menelan api suci. Aku tidak bisa mati begitu saja. Bola jiwa. Pada saat ini, Raja Xuanling tampak dibangkitkan karena kematian Xiao Yan, dan dia menjadi seperti orang gila. Bola jiwa perak baru saja muncul, dan tiba-tiba, suatu kekuatan dahsyat terus berkomunikasi dengan bola jiwa di Raja Xuanling. Dan saat berikutnya, 10 dosian yang terperangkap oleh lonceng sungai darah, serta banyak ahli yang dihentikan oleh Long Yi Xiaoyi, menerobos pengepungan satu demi satu, dan di bawah dorongan bola jiwa Raja Xuanling, mereka menghadapi Raja Xuanling di depan. Berkumpul, hahaha, Xiao Yan, ayo kalau kau bisa. Aku menggunakan semua kekuatan Xuantian sebagai tembok pertahanan manusia. Jika kau menyerang, maka kau adalah pendosa tuan. Hahaha, Raja Xuanling mengumpulkan semua ahli di bawah kendalinya tepat di hadapannya, membentuk dinding manusia alami, mencoba menghilangkan rencana Xiao Yan untuk menyatukan 3 api suci. Hari ini, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib terjatuh. Senior Soul Eater, merepotkanmu. Xiao Yan masih menyatukan 3 api sucinya sendiri, lalu berkata kepada penguasa Soul Eater di belakangnya. Namun, entah kenapa, kali ini terasa lebih mudah setelah menyatu dengan api suci. Rasanya tidak seakrab yang pertama, tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa semua ini berkat perubahan bentuk hati Mu Yingying. Sang pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, tanpa penundaan, sosoknya yang tegak menghilang seperti hantu, dan sesaat kemudian muncul di hadapan Raja Xuanling. Kekuatanmu, bagaimana mungkin? Ketika masa udara Master Soul Eater muncul di hadapan Raja Xuanling hanya merasakan kekuatan yang dahsyat, dan ia tak bisa bernapas. Bawa, kata Dewa Pemakan Jiwa dengan niat membunuh, dingin dan tak berperasaan. Jika penguasa pemakan jiwa siap bergerak, bersamanya saat ini, ia dapat dengan mudah menghabisi seluruh Xuantian Santian. Namun, karena kekuatan yang tersimpan, pengorbanan Mu Yingying benar-benar membuat penguasa pemakan jiwa menjadi lebih kuat. Tanpa diduga, saya tidak siap untuk ragu sekarang. Brak, begitu suara Dewa Pemakan Jiwa jatuh, bola jiwa perak di tangan Raja Xuanling langsung ditelan oleh Dewa Pemakan Jiwa. Bajingan, Raja Xuanling tak dapat menahan diri untuk meraung saat melihat sarana terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya direnggut.
Sekalipun kau mencuri bola jiwa, kau tidak akan bisa mengendalikannya. Kekuatan jiwaku telah mencapai alam kaisar. Kecuali jika kekuatan jiwa kalian lebih kuat dari milikku, dan kekuatan jiwa di bola jiwa itu terhapus, maka tidak ada gunanya mencurinya. Hahaha, tunggu saja sampai mati. Dan saat suara Raja Xuanling jatuh, perasaan terputus dari kekuatan jiwanya datang dari lubuk jiwa Raja Xuanling. Bagaimana mungkin? Kesempurnaan agung surgawi. Pada saat ini, murid-murid Raja Xuanling benar-benar ketakutan. Bukan hanya karena koneksi bola jiwa terputus sepenuhnya, tetapi juga karena menyatunya 3 api suci Xiaoyan di langit.